Amin. Pada kesempatan hari ini saya dipilih oleh teman-teman mewakili dari teman-teman dosen lainnya untuk menjelaskan tentang apa sih profesi di IT terutama di bidang akademik, yaitu menjadi seorang dosen, gitu ya. Oke, dosen. Ada nggak yang di sini yang tertarik menjadi guru atau dosen? Nggak ada ya? Ada nggak? Nggak ada. Atau itu adalah pilihan terakhir? Ada nggak yang tertarik? Nggak ada ya? Ya mungkin waktu saya seusia Anda, mungkin saya nggak ada bayangan menjadi seorang guru atau dosen. Tapi saya orangnya tipenya suka share. Artinya kalau saya punya ilmu, selalu teman saya selalu saya ajarin gitu ya. Jadi itu saya terbina dari waktu SMA. Jadi saya SMA jadi guru les dan sebagainya gitu ya. Tiba-tiba ketika saya belum lulus, saya sempat, ya saya ini bercerita sedikit tentang pengalaman jadi dosennya ya. Sempat jadi pegawai ya, jadi di karyawan di bidang IT, yaitu di garment. Di sana sempat bekerja sampai 1,5 tahun. Kemudian karena sebelumnya saya pernah mengajar jadi koas gitu ya, karena saya belum lulus. Kemudian lama-lama akhirnya terbiasa menjadi dosen dan di pagi hari jadi seorang karyawan di garment, karyawan IT di garment. Kemudian di sore hari menjadi dosen gitu ya. Nah, selama 1,5 tahun itu saya ngerasa di garment itu atau kerja di bidang IT menurut saya gitu ya tidak berkembang menurut saya, ilmu saya itu mati. Nah, saya merasa passion saya bukan di situ. Akhirnya saya kembali menjadi dosen. Sempat menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi, lama-lama saya memutuskan untuk menjadi dosen di suatu perguruan tinggi swasta di Surabaya. 11 tahun saya berkarir di sana, membuat penelitian, pengabdian dan juga mengajar gitu ya. Lama-lama saya merasa inilah passion saya. Kalau Anda tanya mungkin apakah Bu Maria bidangnya sebelumnya itu adalah orang IT? Bukan. Ya, bukan. Ya, saya itu bukan orang IT. Saya jauh dari IT. Ya, saya itu adalah orang seni. Ya, jadi dari SD sampai SMA saya itu adalah orang seni gitu ya. Kemudian kenapa bisa di IT? Itu sebenarnya terbentuk dari orang tua sebenarnya gitu ya. Tapi saya rasa kalau sudah zaman sekarang sudah nggak ada yang terbentuk dari orang tua, semua apa kata anaknya ya. Nah, kemudian di situ ternyata panggilan IT itu seperti ini. Saya mulai menjadi tertarik, jadi asisten, lama-lama menjadi dosen. Oke, saya lanjutkan. Sebenarnya kalau jadi dosen tuh apa sih? Mungkin Anda bertanya, apa sih tugasnya? Ya, yang jelas mengajar gitu ya. Anda lihat dosennya itu mengajar kakinya ke penelitian gitu ya. Jadi dosen tidak bisa dipisahkan dengan dunia penelitian gitu ya. Karena dosen itu harus mengabdi ketiga hal, yaitu tugasnya adalah tridharma perguruan tinggi, yaitu mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Nah, mengajar apa yang diajarkan atau teori-teori atau ilmu-ilmu yang dia dapatkan di waktu mengajar itu bisa menjadikan dasar saat dia akan melakukan sebuah penelitian. Dan juga bagaimana sih waktu penelitian itu dia akan menemukan sesuatu, nah sesuatu itu akan diajarkan kepada mahasiswanya. Nah itu, jadi dua hal itu yang selalu ada dalam dunia pendidikan, yaitu dosen, terutama dosen. Nah, pengabdian ini untuk apa sih pengabdian? Nah, pengabdian ini adalah bentuk dari apa yang sudah diajar dan diteliti, diberikan dikembangkan atau diimplementasikan kepada masyarakat lewat pengabdian ini, gitu ya. Ya, nggak enak ya. Ternyata ada 3 hal itu yang harus atau wajib jadi untuk menjadi seorang dosen. Anda harus menjadi mengajar, meneliti, dan juga mengabdi gitu ya.
semakin nggak seneng lagi ya, jadi dosen nggak enak ternyata gitu ya. Oke, kita lihat di pengajaran. Apa saja sih di pengajaran? Ya, mungkin Anda waktu di kelas, ada nggak ketika sebelum kuliah itu belajar? Ada yang belajar nggak? Ini mahasiswa baru semua, mungkin enggak ya. Minggu kemarin gimana? Waktu kuliah langsung masuk aja atau belajar dulu dari GBPP yang diberikan oleh dosen? Gimana? Belajar dulu, ada yang belajar dulu enggak? Coba saya ingin tahu, ada yang belajar dulu enggak? Ya, 2 orang, oke, 3, ada? Yang sayap kanan ada? Ya, 4, 5. Ada, jangan jaim loh ya. Ada 5, hanya 5 dari berapa orang ini pesertanya saat ini yang hadir? Kurang lebih berapa orang? Berapa orang ini mungkin kira-kira 50, ya 50 atau enggak sampai ya. Itu hanya 5 orang, yang lainnya berarti duduk manis dengerin dosen gitu ya. Nah sebenarnya enggak begitu ya, jadi ketika Anda masuk ke dalam kelas itu Anda harus minimal membaca apa yang akan diberikan oleh dosennya. Karena Anda tahu kalau kuliah 3 SKS itu artinya apa? 3 SKS ada yang tahu enggak? Kenapa kok ada mata kuliah yang 2 SKS, ada yang 3 SKS, ada yang 4 SKS, ada yang tahu enggak kira-kira apa? Ada yang tahu? Ya. Mata kuliah tersebut proporsinya lebih penting. Artinya kalau dia bobotnya 3 SKS berarti yang 2 SKS tidak lebih penting dibandingin 3 gitu ya. 3 berarti lebih berat gitu dan penting. Ya, bisa seperti itu. Ya, jadi kalau Anda lihat kalau 1 SKS berapa menit sih? 50 menit. Pinter semua, 50 menit. Kalau 3 SKS berapa menit berarti? 150 Bu. Ya, itu artinya kalau 1 SKS, Anda misalnya ada kuliah 1 SKS itu berarti 50 menit Anda harus belajar mandiri. Ya, sebelum masuk Anda harus mempersiapkan. 50 menit juga Anda untuk persiapan itu tadi, kemudian kerja mandiri artinya tugas-tugas yang diberikan dosen, dan 50 menit adalah tatap muka. Jadi kalau 150 berarti Anda bayangkan 150 menit untuk persiapan, 150 menit untuk mengerjakan tugas, 150 menit untuk di kelas. Dosen pun demikian gitu ya. Kalau mau mengajar bagaimana? Ya persiapan. Walaupun sudah mungkin ahli di bidangnya atau mungkin itu adalah ilmu baru, para dosen akan belajar dulu gitu bagaimana membuat GBPP, SAP, slide dan kontrak perkuliahan gitu ya. Itu harus dibuat oleh seorang dosen. Karena nggak boleh dosen itu mengajar nggak tahu mau yang diajarkan apa, nggak bisa. Ya, jadi sama dengan mahasiswa. Jadi persiapan mengajar harus ada. Kemudian dia ngajar capek-capek, kemudian penilaian, membuat penilaian. Ya. Jadi membuat penilaian atau itu artinya membuat soal, kemudian bobotnya bagaimana, kemudian melakukan koreksi terhadap soal yang sudah diberikan. Nah, membuat soal mungkin mudah ya bagi kalian, buat soal aja nanti mahasiswanya yang jawab ya susah juga gitu kan. Itu kan gampang bagi dosen, cuma tanya aja, dia belum tentu bisa jawab. Gak bisa begitu. Ketika membuat soal, dosen itu juga harus mencoba soal tersebut. Kalau dosennya bisa mengerjakan 1 jam, berarti mahasiswanya bisa dikalikan dengan 2 kali. Berarti 2 jam. Ya, jadi kalau Anda lihat waktunya 3 jam, berarti dosennya bisa mengerjakan antara berapa? Kalau 3 jam, antara 1 sampai 1,5 jam. Gitu. Oke, paham ya? Jadi itu harus dipahami oleh seorang dosen, harus dikuasai bahwa dia menilai bobot dan sebagainya gitu ya. Kemudian bimbingan, belum lagi mahasiswa bimbingan magang, skripsi harus ke dosennya gitu ya. Itu dosen juga harus menyiapkan untuk masalah itu ya, jam untuk itu. Kemudian menguji, ini tugas dosen juga menguji magang, proposal dan termasuk juga skripsi. Update ilmu. Nah, dosen juga nggak bisa cuma diam, ya udah ilmu yang didapatkan dulu kuliah tentang apa,
kemudian sekarang ya itu yang saya berikan kepada mahasiswa. Nggak bisa seperti itu. Jadi dosen harus rajin mengupdate ilmu. Jadi yang bertanya ke Mbah Google tuh nggak cuma Anda gitu ya, dosen juga bertanya kepada Mbah Google. Karena dosen juga manusia gitu ya. Jadi jangan dibayangkan jadi seorang dosen harus pintar dalam segala hal. Tidak ya, dosen punya kompetensi atau punya keilmuan atau keahlian di bidangnya masing-masing gitu ya. Nah, di situ ada dosen adalah ikut training, baca jurnal, dan sebagainya. Nah, tentang ikut training, bagaimana kalau ikut training? Kalau bayar Bu, apakah dosennya membayar? Tidak, biasanya institusi tersebut yang akan membayar. Oke, jadi dosen enak juga. Oh trainingnya di mana? Di Bogor, ya udah, biaya semua adalah institusi. Ya, itu enaknya jadi dosen kan, jalan-jalan dong Bu. Ya, kalau nanti materinya tidak ada di Indonesia harus keluar negeri bagaimana? Ya Anda harus berangkat ke sana gitu ya. Nah itu namanya update ilmu. Enak kan jalan-jalan gitu ya. Belum lagi adanya membaca jurnal. Ada yang pernah baca jurnal di sini? Jurnal tentang IT, bacanya apa? Bacanya apa? Komik. Ya, Anda harus juga kalau mau menjadi dosen, Anda harus juga membaca jurnal yang terbaru ya. Itu dalam segi pengajarannya. Kemudian bagaimana dengan penelitian? Nah, ini yang saya juga tadi diingatkan bahwa Bu Maria juga harus menjelaskan tentang penelitian. Menjadi seorang dosen tidak hanya mengajar aja, harus meneliti. Ya, artinya bisa meneliti bersama mahasiswa, gitu ya, bisa meneliti mandiri, bisa juga meneliti bersama rekan dosen lainnya atau perguruan tinggi lainnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya Bu, saya itu passionnya atau cita-citanya atau mungkin ya saya sukanya meneliti aja, tapi saya nggak suka mengajar, nggak bisa dong jadi dosen, gitu ya. Ya Anda bisa di bagian penelitian. Ya, memang bukan dosen tapi staf peneliti gitu ya. Mungkin Anda bisa kerja di LIPI gitu ya, di bagian seperti itu. Nah, kalau menjadi seorang dosen, 3 hal itu tidak boleh Anda lupakan ya. Kalau meneliti berarti membuat karya teknologi. Ya, membuat karya teknologi mungkin membuat suatu software tertentu gitu ya. Kemudian menggunakan suatu algoritma tertentu atau mungkin menemukan suatu aplikasi yang berguna bagi masyarakat, itu penelitian gitu ya. Kemudian karya atau suatu aplikasi atau karya teknologi yang dia buat itu bisa dituliskan dalam sebuah karya ilmiah ya. Jadi bisa dituliskan dalam jurnal, dalam call for paper. Nah, bicara tentang ini, nah ada beberapa rekan mahasiswa ya yang sekarang sudah lulus gitu ya, tertarik gitu ya. Oh ternyata jadi dosen seperti itu ya gitu ya. Nah, ternyata kalau saya membuat sesuatu kemudian dikirim, diterima, saya pergi dong ke sana presentasi gitu ya, bertemu dengan dosen lainnya. Ya kita sharing ilmu gitu. Apa sih? Oh tentang sekarang ada tentang tren baru tentang apa, misalnya semantik web. Oh semantik web itu seperti apa? Dia akan bercerita gitu ya. Kita bisa sharing ilmu. Itu. Nah, ada sudah di IT ada 6 orang gitu ya, mahasiswa IT yang ICT ya, tertarik untuk menjadi dosen gitu ya. Mereka akhirnya jadi asisten gitu ya, kemudian nanti akan studi lanjut ke luar ya. Kemana? Ke Taiwan ya, ke Taiwan 6 orang ini gitu ya. Oke. Terus Taiwan tuh bayar sendiri Bu? Enggak gitu ya, itu adalah beasiswa ya, mendapat beasiswa. Enak kan? Nah, itu sekian aja jadi dosen ya. Kemudian menulis buku, modul atau diktat. Nah berarti harus berbuku dong Bu? Ya. Apa yang Anda teliti, jadi apa yang dosen teliti, dituliskan dalam sebuah buku, dalam sebuah modul atau buku ajar ya. Ya, sharing ilmu tadi ya, kalau memang sudah menulis karya ilmiah, dia akan harus melakukan sharing ilmu kepada masyarakat ya, terutama pada sesama dosen atau orang yang suka di dalam bekerja di bidang akademisi. Menyunting sebuah buku gitu ya, sebagai asesor gitu ya, jadi sebagai asesor
kemudian hak paten. Apabila karya teknologinya merupakan suatu karya yang bagus, yang bermanfaat bagi masyarakat, atau bukunya akan dibuat dipatenkan, dosen bisa mengajukan menjadi hak paten. Oke, itu penelitian. Kemudian kalau pengabdian bagaimana? Adakah yang di sini yang pernah mengajar mungkin diajak oleh marketing atau mungkin diajak oleh dosen untuk mengajar guru-guru SMA gitu, atau gurunya dulu mengajar guru SMA tanpa ada seleri? Ada? Pernah ikut seperti itu? Ada? Belum, ini mahasiswa baru Bu. Ya, nanti mungkin Anda akan dimintai bantuan untuk menjadi asisten lah, untuk membantu dosen dalam memberikan training kepada guru-guru atau kepada masyarakat. Nah, itu yang disebut dengan pengabdian. Jadi bisa aja dosen itu berikan penyuluhan, kemudian bisa aja menjadi workshop gitu ya, yang lainnya yang berguna bagi masyarakat. Bisa saja dia menjadi fasilitator, menjadi konsultan, atau membuat atau menulis karya pengabdian kepada masyarakat dalam sebuah buku, juga aplikasi ilmu di masyarakat. Nah, aplikasi ilmu di masyarakat inilah yang diharapkan oleh masyarakat. Misalnya kalau Anda membuat suatu software yang misalnya software ini dipakai untuk yang sederhana aja, misalnya Anda lihat untuk ibu-ibu yang baru melahirkan itu kan jadwal imunisasi kan masih pakai kertas ya. Nah, tahu nggak? Nggak tahu, mungkin yang punya adik kecil di rumah atau mungkin punya ponakan atau punya sepupu yang masih bayi, biasanya kan masih dalam bentuk kertas atau buku ya. Tuh, ada nggak yang dalam bentuk mobile gitu? Belum ada ya. Itu bisa mungkin Anda buat suatu karya sehingga dalam bentuk mobile begitu, Android gitu, karena Android itu share ya sifatnya. Jadi bisa mungkin diberikan jadwal di situ gitu ya, sehingga ketika saatnya tiba untuk imunisasi itu ada alert di situ. Itu bisa. Nah, ide-ide seperti itu bisa diberikan kepada masyarakat secara gratis, bukan berarti Anda minta dibayar, enggak. Itu diberikan gratis pada masyarakat. Itulah yang disebut dengan pengabdian kepada masyarakat. Intinya sih mencerdaskan bangsa gitu ya. Oke, dari 3 tugas tadi, kemudian Anda akan bertanya, apa ada kinerja lainnya Bu selain itu? Ada gitu ya. Dosen selain Tridharma, Anda lihat mungkin seperti mungkin Pak Remon, Pak Yanuar, walaupun sebagai dekan juga sebagai dosen gitu ya. Kemudian Pak Hansun, Pak Dodi, kemudian Pak Xiao dan sebagainya gitu. Dosen lainnya itu Anda lihat kok kadang nggak ngajar, ada nggak di UMN ini? Ada gitu ya. Tiap hari ada di sini, terus kerjanya apa dong gitu? Kalau nggak ngajar duduk-duduk gitu Bu, ngapain ke sini? Ada ya, ada tugas lainnya menjadi seorang dosen itu, yaitu dia juga bimbingan akademik. Sudah tahu pembimbingnya sekarang siapa? Belum, nanti dicek ya di EIS pembimbingnya siapa gitu ya. Jadi dosen juga memberikan arahan dalam bentuk bimbingan akademik. Jadi nggak cuman waktu SMA gitu ya, tapi Anda juga harus punya, di sini ada dosen wali gitu ya, jadi pembimbing akademik. Ya, ada beberapa hal juga menjabat sebagai jabatan struktural seperti tadi, ada yang menjadi kaprodi, purek, dekan gitu, dan juga kepanitiaan. Nah, kalau demikian banyaknya tugas, kemudian apa sih enaknya jadi dosen? Nggak enak ya ternyata, kok banyak banget tugasnya, iya kan? Ya, gimana enaknya apa sih? Nah, pertama adalah Anda melakukan sharing ilmu gitu ya. Anda bisa melakukan sharing ilmu dengan dosen lainnya, dengan mahasiswa. Yang jelas jadi dosen itu pasti awet muda. Kok awet muda? Ya ketemunya sama anak muda terus kan? Ya kan nggak mungkin, jarang sekali ketemu yang di atas dia gitu, jarang. Ya pasti kebanyakan adalah di bawah ya. Ya awet muda, pasti sharing ilmu. Gitu. Kemudian knowledge update gitu ya. Kemudian connection dengan dosen dari perguruan tinggi lain gitu ya.
Nah, sertifikasi. Nah, sertifikasi ini bagi dosen yang sudah lama menjadi dosen tetap, nah itu akan mendapatkan sertifikasi atau pengakuan dari pemerintah, itu akan mendapatkan honorarium atau gaji lagi. Jadi kalau begitu gaji dosen double dong. Iya. Doublenya gimana? Gaji dosen itu memang double. Artinya ada dua, saya tulis di situ heaven, ya artinya apa? Di dunia dan di akhirat. Gajinya dua sih gitu, di dunia dan di akhirat. Ya, jadi apapun yang Anda lakukan, kalau mau jadi dosen, jangan money oriented. Artinya jangan berharap menjadi kaya untuk jadi dosen. Kayanya adalah kaya ilmu, ya. Jadi yang penting adalah Anda dapatkan adalah ya upahmu besar di surga. Ya, jadi itu kalau jadi dosen begitu, dengan catatan jadi dosen mengajarkan yang benar ya. Kalau mengajarkan yang salah, ini ya. Jadi dosen punya dua gaji, yaitu di dunia dan di akhirat. Kalau mau jadi dosen berarti apa aja yang harus saya siapkan, Bu? Ini ya, punya jiwa pembelajar yang baik. Mungkin Anda bisa lakukan dengan cara menjadi koasisten. Koasisten itu menjadi asisten yang dibayar per jam itu ya, per SKS gitu ya. Itu. Kemudian memiliki IP yang baik, minimal 3 dong. Masa mau dosen jadi IP-nya 2,0 gitu, enggak mungkin ya. Minimal 3. Jenjang pendidikan minimal S2. Lah, saya S1 Bu, bagaimana? Nah, ditanyakan kepada kakak-kakak yang jadi asisten dosen. Kan masih S1 baru lulus. Nah, itu akan mendapatkan beasiswa untuk melakukan jenjang lebih tinggi lagi, yaitu S2 gitu ya. Nah, S2 ini bisa aja dibiayai oleh pemerintah dari Dikti, jadi Anda tidak usah mengeluarkan sepeser pun gitu ya. Ya cuman mungkin transport aja, biasanya begitu. Kemudian minimal menguasai bahasa asing, minimal adalah pasif. Ya, pasif karena kita kan abid dulu. Dan yang terakhir adalah suka meneliti dan belajar hal baru. Ya, jadi kalau mau jadi dosen, ini yang harus Anda punya. Oke? Ada yang tertarik jadi dosen? Belum juga. Ada? Tetap gak tertarik? Oke. Saya berharap ada yang tertarik menjadi dosen untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih.